Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, sidang jemaah hari raya Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalimat takbir, tahmid dan tahlil berkumandang kemarin sore, itu tandanya kita memasuki hari raya Idul Adha. Itu tandanya kita memasuki 10 Zulhijjah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hingga sampai detik ini, sampai saat ini, nikmat itu masih Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat panjangnya umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam suasana yang hikmat, dalam suasana yang penuh kegembiraan. Bersolawat kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak solawat, kita termasuk manusia umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari memperbanyak solawat, bukti cinta kita, bukti rindu kita kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ayuhan Nabi rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib akan memberi judul khutbah hari raya Idul Adha kita pada tahun ini dengan judul mengambil hikmah dari kisah tauladan keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada tanggal dan bulan ini kembali kita diingatkan kepada sejarah yang luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Quran sebagai renungan, pelajaran dan hikmah bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sebuah pengorbanan, kesabaran
dan ketaatan yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pengorbanan yang sangat luar biasa, sehingga peristiwa ini Allah abadikan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 sebagaimana khatib bacakan di rukun khutbah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa ayah menyembelihmu, maka fikirkan apa pendapatmu?" Ismail alaihissalam yang sudah dididik menjadi anak yang soleh menjawab dengan jawaban yang sungguh luar biasa. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah ayah akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surah As-Saffat ayat 102. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah hari raya Aidul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis datang menggoda sang ayah, menggoda ibu dan sang anak silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam tidak tergoyah oleh bujuk rayu iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya. Bahkan Siti Hajar pun mengatakan, "Jika memang benar perintah Allah, aku pun siap untuk disembelih sebagai gantinya Ismail." Mereka melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan iblis pun lari dengan penuh ketakutan. Dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melontar jumrah, jumratul ula, wusta dan aqabah yang dilaksanakan di Mina. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, setelah sampai di suatu tempat dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, "Ayah, kuharap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak dapat bergerak leluasa sehingga nanti bisa menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah supaya tidak melihatnya, sebab kalau ayah melihat nanti ayah akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang sangat menyedihkan. Asalah tajam-tajam pisau ayah agar penyembelihan berjalan singkat, sebab syakaratul maut dahsyat sekali. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan serta sampaikan salamku kepadanya supaya ibu tetap sabar. Saya dilindungi Allah Subhanahu wa taala." Kemudian jangan ceritakan bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayaku datang ke rumah agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayahku, janganlah terlampau jauh untuk diperhatikan, nanti ayah akan bersedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim pun menjawab, "Baiklah anakku, Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu." Setelah Ismail putra tercinta ditelentangkan di atas sebuah batu dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan, bahkan tergores pun tidak. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala membuka dinding yang menghalangi pandangan para malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala.
takjub menyaksikan keduanya. Lihatlah hambaku itu, kata Allah, rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau yang sangat tajam, hanya karena semata-mata untuk memperoleh keridhaanku. Sementara itu Ismail pun berkata, ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku agar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa, dan letakkan pisau itu di leherku supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim pun mengabulkan, kemudian membuka ikatan dan menekan pisau itu ke lehernya kuat-kuat, namun lehernya tidak apa-apa. Bahkan bila diletakkan, pisau itu berbalik, yang tajam berada di bagian atas. Ibrahim kemudian mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu. Ternyata batu yang keras itu terbelah. Hai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa tak sanggup memotong leher? Kata Ibrahim alaihissalam. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, pisau itu menjawab, Anda katakan potonglah, tapi Allah mengatakan jangan potong. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu wahai Ibrahim jika akibatnya aku derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Jibril alaihi salam untuk mengambil seekor kibas dari surga sebagai gantinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berseru dengan firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatan Ibrahim, tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhai ayah dan anaknya memasrahkan tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai kurban, sebagaimana Allah terangkan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 107 sampai 110. Wa fadaina bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Inilah sejarah kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Seandainya ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, tentu kita berfikir panjang untuk melakukannya. Anak yang kita sayangi, anak yang cerdas, yang tengah asik bermain dan patuh kepada kita, diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikurbankan. Akan tetapi Allah tidak meminta anak kita untuk dikurbankan. Cukup binatang ternak yang kita kurbankan berupa sapi, kerbau, kambing maupun sejenisnya, sebab Allah tahu kita tak akan mampu untuk menjalaninya. Jangankan memotong anak kita, memotong sebahagian dari harta kita untuk dizakatkan, kita masih tak mau mengeluarkannya. Memotong sebagian dari harta kita untuk membeli hewan kurban, kita masih terlalu banyak berfikir. Kita masih belum mau menunaikan apa yang Allah perintahkan. Memotong sedikit waktu kita untuk solat 5 waktu, kita masih keberatan. Menunda sebentar waktu makan kita untuk berpuasa, kita tak mampu melaksanakannya. Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kita kerjakan yang membuat kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka dari kisah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, apa hikmah yang bisa kita ambil? Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan salat hari raya Idul Adha ini adalah bahawa hakikat manusia adalah sama. Yang membedakan hanyalah takwanya
dan bagi yang menunaikan ibadah haji. Saudara-saudara kita yang berada di Mekah pada hari ini, pada waktu wukuf di Arafah, memberikan gambaran bahawa kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kesan atau iktibar yang dapat kita ambil dari peristiwa kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah, yang pertama, hendaklah kita sebagai orang tua mempunyai upaya yang kuat untuk membentuk anak yang soleh dan soleha, menciptakan pribadi anak yang agamis, anak yang berbakti kepada orang tua, lebih-lebih berbakti terhadap Allah dan Rasulnya. Kedua, perintah dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala harus dilaksanakan, harus disambut dengan tekad sami'na wa ata'na, karena sesungguhnya ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala pastilah manfaatnya kembali kepada kita pribadi. Hadirin jamaah salat hari raya Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga atau hikmah yang ketiga ialah kegigihan syaitan yang terus-menerus mengganggu manusia agar membangkang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan senantiasa terus berusaha menyeret manusia kepada kehancuran dan kegelapan. Maka janganlah mengikuti bujuk rayu syaitan, karena sesungguhnya syaitan aduwwum mubin, musuh yang nyata bagi manusia. Yang keempat, hikmah yang bisa kita ambil ialah jenis sembelihan berupa bahima atau binatang ternak. Artinya, dengan matinya hewan ternak tersebut, kita buang kecongkakan, kesombongan dan ketamakan kita. Hawa nafsu hawania harus dikendalikan, jangan dibiarkan tumbuh subur dalam hati sanubari kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka tepatlah apabila perayaan hari raya Idul Adha tahun ini kita gunakan untuk menggugah hati kita untuk berkorban bagi negeri kita tercinta yang tak pernah luput dirundung kesusahan. Sebab pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling besar dalam sejarah umat manusia itulah yang membuat Ibrahim menjadi seorang nabi dan rasul yang besar dan mempunyai arti yang sangat besar. Dari sejarah itu, maka lahirlah kota Mekah dan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam di seluruh dunia, dengan air Zam-Zam yang tidak pernah kering sejak ribuan tahun yang silam, sekalipun tiap harinya dikuras berjuta liter sebagai tonggak jasa seorang wanita yang paling sabar dan tabah, yaitu Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya, dalam kondisi seperti ini, kita banyak berharap, berusaha dan berdoa. Mudah-mudahan kita semua, para pemimpin-pemimpin kita, elit-elit kita, dalam berjuang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok, tapi berjuang untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat, bangsa, negara dan agama. Kendatipun perjuangan itu tidaklah mudah, memerlukan pengorbanan yang besar, hanya orang-orang bertakwalah yang sanggup melaksanakan perjuangan dan pengorbanan itu dengan sebaik-baiknya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.